Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan materi demokrasi liberal, khususnya mengenai Kabinet Sastroamidjojo II. Keunggulan dan kelemahan demokrasi liberal. Supaya lebih dapat dimengerti apa itu demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sebuah sistem di dalam bidang politik pemerintahan yang berfokus pada otonomi serta kebebasan dalam individu untuk melakukan progres dan kemajuan dari masing-masing bidang serta adanya perlindungan. Agar lebih jelasnya, berikut adalah ciri-ciri demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal, sebuah individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang dari ras, agama, ataupun suku mana dia berasal. Keikutsertaan berbagai golongan atau kelompok masyarakat tercermin dari beragamnya yang peserta dalam pemilu 1955, pemilu pertama di Republik Indonesia. Saat itu peserta pemilu benar-benar beragam, tak hanya dari partai, bahkan ada yang peserta pemilu sebagai individu. Tercatat ada PKI, ada PSI, Partai Muda, Akoma, Angkatan Komunis Muda, hingga R. Sujono Prawiro Sudarso yang turut menyamarakan pemilu 1955. Ciri selanjutnya adalah pemilu yang dilaksanakan secara rahasia dalam periode tertentu. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam demokrasi liberal, dikarenakan di sini pemilu bertindak sebagai jalan yang ditempuh para peserta politik untuk menempati kursi pemerintahan. Salah satu nilai dalam liberalisasi adalah kebebasan individu. Tanpa adanya kebebasan individu, kata liberal kiranya tidaklah tepat untuk disematkan pada suatu sistem. Kebebasan individu dapat disalurkan salah satunya dengan cara mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam afiliasi politik tertentu. Karenanya banyak sekali partai yang berdiri pada era demokrasi liberal. Bahkan untuk partai Islam sendiri, ada 3 partai. Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam, dan Partai Pergerakan Tarbiyah Indonesia. Hal ini bisa saja terjadi salah satunya memang adanya dasar kebebasan individu harus dapat terfasilitasi. Di dalam sistem pemerintahan, demokrasi terpimpin pemerintah dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai peraih mayoritas pemenang pemilu. Nah, pada masa demokrasi liberal ini, banyak terjadi perubahan kebijakan. Hal yang sebenarnya dapat dimaklumi melihat seringnya terjadi pergantian kabinet dari era tersebut. Dalam rentang waktu sekitar 9 tahunan, sudah terjadi 7 pergantian kabinet. Ciri berikutnya dari demokrasi liberal adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas. Kenapa dibatasi? Ya salah satunya adalah supaya tidak terjadi pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu saja. Hal ini penting agar pemerintah dapat menjalankan check and balance yang berlaku dalam pemerintahan. Kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada sistem yang sempurna, ada kelebihan dimiliki salah satu sistem ke dalam waktu bersamaan. Sistem tersebut juga mempunyai kekurangan, demikian juga dengan demokrasi liberal. Kelebihan demokrasi liberal pada masanya adalah perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat terakomodir, karena semua bisa terbentuk partai-partai sendiri. Kedua, kekuasaan pemerintah yang terbatas dan lebih mudah diawasi. Kekurangannya terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik bagi iklim perpolitikan. Hal ini membuat banyaknya partai pada masa era demokrasi liberal yang hanya mementingkan suara pemilu tanpa mementingkan dengan program-program kerja kemakmuran rakyat. Berkaca pada demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia, partai dibikin lebih sibuk untuk memperebutkan kekuasaan, sehingga kurangnya fokus untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga stabilitas adalah hal yang penting. Oleh karena itu pada masa demokrasi tersebut pemerintahan Soekarno menyederhanakan semua partai-partai dalam melebur jadi satu. Sekian dan terima kasih. Kabinet yang pertama itu Kabinet Natsir. II. Kabinet Natsir ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir. Susunan dari Periode kabinet tugasnya ini itu 6 September 1950 oleh sampai Perdana 20 Maret Menteri 1951. Sastroamidjojo Selanjutnya itu dan ada wakil program Perdana Kabinet Menteri Natsir. Jadi mereka Kabinet Natsir ini punya 6 Muhammad program, dan yang dan pertama Idam itu Khalid. mempersiapkan Koalisi penyelenggaraan partai dan pemilihan umum kabinet untuk ini Dewan adalah Konstituante Partai dalam waktu yang PRI, singkat. Masyumi, Terus dan yang kedua itu mencapai konsolidasi Kabinet dan ini menyempurnakan berdiri susunan pada pemerintahan 24 Maret yang 1956 tercantum pada pasal sampai 146 14 di dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Terus yang ketiga, itu ada menggiatkan berbagai usaha Program untuk kerja mencapai Kabinet keamanan dan Kami ketentraman. Sastro Midjoyo II. Lalu yang pertama, keempat, ada itu ada pembatalan mengembangkan dan KMB. memperkokoh kekuatan Kabinet perekonomian Kami rakyat sebagai membatalkan dasar bagi seluruh pelaksanaan perjanjian kegiatan KMB perekonomian pada nasional tanggal yang 3 sehat Mei serta melaksanakan keragaman dan 1956. kesamarataan hak atas buruh Upaya dan majikan. kabinet ini untuk Terus yang memperbaiki kelima, itu masalah ada membantu ekonomi pembangunan yang perumahan melanda rakyat serta kesulitan, memperluas berbagai dipicu oleh usaha. munculnya gerakan Terus yang keenam, separatisme itu ada di menyempurnakan berbagai daerah organisasi yang angkatan dikenal perang dengan dan PRRI pemulihan mantan atau anggota-anggota Permesta. tentara dan gerilya ke masyarakat. Yang kedua, Selanjutnya adalah yaitu penyebab Irian runtuhnya Barat, Kabinet Natsir. meneruskan Kabinet Natsir perjuangan untuk runtuh karena mewujudkan adanya mosi tidak kekuasaan de percaya facto dari Republik PNI. Indonesia. PNI tidak Kata percaya Irian kepada Barat Kabinet Natsir bersandarkan karena kekuatan ada rakyat peraturan dan pemerintahan yang kekuatan mengenai anti DPRD dan kolonialisme DPRDS di ini. dunia internasional, Menurut PNI itu serta terlalu membentuk memihak Provinsi Irian pada Barat. Masyumi. Yang ketiga, dalam hal keamanan, terdapat 2 poin. Yang pertama, memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang sempat kacau, dan menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan. Yang keempat, dalam perekonomian dan keuangan. Dalam perekonomian, mereka memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu, yaitu 5 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang. Mereka juga berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata. Dalam hal keuangan, mereka menyehatkan keuangan negara hingga tercapai keimbangan anggaran belanja biasa yang baik. Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan, memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Mereka juga melakukan perkreditan pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing. Dalam perindustrian, mereka memajukan berdirinya industri nasional supaya selakas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing. Dalam pertanian, terdapat 5 poin. Yang pertama, mereka mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan. Yang kedua, memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani. Yang keempat, memajukan kesehatan, pendidikan, dan pengajaran tani. Yang kelima, memajukan transmisi. Poin kelima, yaitu dalam luar negeri, pertahanan, dan perburuhan. Dalam politik luar negeri, mereka menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Mereka juga melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika. Dalam pertahanan, mereka melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara, mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara, menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang. Mereka juga memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada Angkatan Perang Republik Indonesia, sehingga nilai perjuangannya dipertinggi. Sekian penjelasan singkat mengenai demokrasi liberal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.